أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ya. Nah, contoh saya berikan satu lagi ya, saat azan. Hayya 'alas shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube dimanapun Anda berada, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, tentunya teman-teman semuanya, Bapak, Ibu, adik, kakak, semuanya abang-abang ya. Nah, itu yang hadir di sini tentunya ingin belajar teknik ya, ataupun ya saya tidak menggurui ya gitu ya. Cuman saya berbagi pengalaman apa yang sudah saya lakukan untuk teknik pernapasan ya. Nah, nanti di dalam channel ini saya akan membahas itu tentang teknik cara agar nafas kita bisa panjang, dan teknik juga nanti bagaimana pelafasan dalam membaca-baca kayak ayat suci Al-Quran, azan, dan lain sebagainya. Dan juga nanti saya akan berikan caranya bagaimana cara agar tidak grogi saat tampil di mana ya, di masyarakat, di tempat umum gitu ya. Nah, di channel ini nanti akan saya bahas insya Allah. Jadi yang kali ini untuk pembahasan hari ini saya ingin membahas beberapa tips ya untuk menjaga kualitas suara kita ya. Nah, mohon maaf sebelumnya ya kepada teman-teman, kakak adik, bapak, ibu, segala semuanya lah ya yang menonton video ini. Apabila saya nanti ada salah dalam penyampaian ataupun ada kekurangan, saya mohon ditambahkan ya. Nah, dengan bekerja sama seperti itu nanti insya Allah orang yang membutuhkan teknik-teknik ini bisa mempraktekkan apa yang kita berikan ya. Nah, begitu. Jadi ada beberapa tips ya untuk melakukan pernapasan kita agar tenang gitu ya. Nah, sedangkan pernapasan ada teknik pernapasan yaitu pernapasan perut dan ada menggunakan pernapasan di dada ya, ataupun melewatkan dari rongga-rongga tenggorokan. Nah, di situ ada beberapa tipsnya. Yang pertama, untuk menjaganya itu kita tidak boleh memakan seperti halnya yang terlalu pedas ya. Yang terlalu pedas tidak boleh. Bukan nggak boleh makan pedas ya, boleh-boleh, tapi sekali-sekali lah ya. Dan itu pun kadar pedasnya itu jangan terlalu banyak ya. Nah, kemudian untuk yang kedua yaitu jangan terlalu berlebihan memakan yang berminyak ya, yang berminyak, karena nanti yang berminyak itu akan lengket di pita suara kita. Nah, pita suara nanti apabila terkena minyak dia akan lengket, jadi otomatis dia nggak akan bisa bersih kecuali melakukan gurah ya. Nah, selanjutnya itu kita bisa melakukan latihan pernapasan ya. Latihan pernapasan kita tarik nafas, tarik, dan usahakan kalau menarik nafas jangan naik. Terkadang orang ada menunduk begitu, ini nggak usah naik tapi santai. Nah, kita tegakkan dulu baru kita tarik. Nah, kita tahan. Setelah kita tahan, usahakan ini jangan naik, karena apabila pundak kita saat kita menarik nafas ya, kita tarik, itu yang diambil bukan nafas dari perut. Nah, sedangkan kalau ditarik itu otomatis yang kita ambil adalah nafas dari dada ya. Nah, dari situ banyak yang terjadi saat mengaji ataupun azan ataupun segala macam menyanyi, itu tidak kesampaian napasnya padahal dia sudah tarik napas. Namun beberapa kali saya memperhatikan itu saat mereka menarik napas, ininya ikut bergerak. Nah, teman-teman bisa praktekkan sambil menonton video ini, coba ditarik. Itu pasti terasa sakit di dada ya. Sakit di antara rongga dada. Itu kenapa? Karena nafas yang kita ambil itu berasal dari dada ya, bukan dari perut. Nah, sedangkan kalau kita ambil dari perut, yang terasa penuh itu hanya perut ya. Perut itu terasa penuh, di dada pun tenang, nggak ada terasa apa-apa. Jadi otomatis apabila
ketika kita mengaji ataupun bernyanyi ataupun azan ya, apabila kita mengambil nafasnya lewat dada, itu ketika kita nggak sampai azannya ya, itu nanti akan terasa sakit. Sakit di sini. Ya, yang jelas sakit hati ya, sakit di dadanya karena nafas itu habis nafasnya di dada sedangkan di perut masih ada. Nah, di situ menyebabkan nanti urat-urat pada perut itu menjadi sakit. Ya, sakit setelah kita tarik nafas gitu. Itu sakit di sini, habis itu nafasnya keluar habis, itu nanti yang sakit nanti di perut terakhirnya. Tetapi kalau kita ambil nafas santai, ambil nafas ditahan, itu yang terasa penuh di bagian perut. Bisa teman-teman praktekkan sambil menonton video ini, silahkan. Nah, setelah itu nanti kita terus berlatihan di subuh ya, di waktu subuh. Karena apa? Karena bisa teman-teman tes ataupun uji coba lakukan bernyanyi di pagi hari. Itu kebanyakan orang yang tidak melakukan teknik-teknik pernapasan, itu kebanyakan orang nafasnya enggak akan sampai ya. Saya yakin ya. Kenapa? Karena kita enggak pernah melakukan latihan di subuh. Nah, karena ketika kita bangun tidur ya, itu badan kita seluruhnya belum seutuhnya fit dan suara kita belum normal ya, belum sehat. Nah, karena kita melakukan istirahat, setelah kita selang waktu, beberapa menit, bangun, itu nanti baru suara-suara kita ataupun nafas-nafas kita terasa lega ya. Apabila sudah ada makanan yang masuk ke dalam perut, nanti itu maka pernapasan kita, suara kita baru terasa normal ya. Nah, jadi banyak tipsnya. Nanti di channel ini saya akan bahas ya. Jadi ikuti terus channel ini ya. Ikuti nanti supaya bisa saya praktekkan dan saya nanti semoga nanti bisa memberikan ilmu untuk Bapak Ibu terutama ya nih ya, untuk adik-adik yang ingin belajar azan, belajar untuk azan, ngaji dan lain sebagainya, itu memang sangat perlu ya. Nah, terutama di saat ingin mengikuti musabaqah tilawatil Quran ya. Nah, itu memang butuh mental. Nah, mental berpengaruh besar terhadap nafas kita ya. Nah, kenapa? Karena apabila kita down, kita jatuh mentalnya, maka otomatis saya yakin nafasnya gak akan sampai. Nah, jadi di sini bahwasanya pernafasan dengan mental itu saling berpadu ya, saling menyatu. Kenapa? Yaitu tadi, karena apabila kita mentalnya gak kuat, otomatis kita akan merasa nafas kita itu nggak sampai. Saya yakin itu yang dinamakan dengan nervous ya. Nah, jadi kita harus melatih mental. Setelah melatih mental, kita baru melatih nafas ya. Nah, apabila nanti mentalnya sudah terlatih, maka saya yakin nafas akan tenang ya. Nah, di situ. Jadi seperti yang pedas, yang manis itu nggak boleh ya. Bukan nggak boleh sih, tapi dikurangi ya, dikurangi. Bagi bapak-bapak ya ataupun abang-abang kita ya, bagi pria. Nah, mohon maaf sebelumnya itu kalau bisa jangan merokok ya, jangan merokok. Nah, apabila sudah terlanjur merokok bisa diatasi. Harus sering memakan jenis asam ya. Untuk yang perokok harus sering memakan jenis asam ya. Di kapan waktunya untuk memakan asam itu? Bukan sembarang waktu ya. Nah, bukan sembarang waktu. Jadi kebanyakan orang gini, suaranya tetap bagus, padahal dia perokok loh. Sama kayak aku, tapi aku nggak bisa naik gitu kan. Nah, kenapa? Karena dia bisa tahu caranya, oh ini bagus untuk suara, oh ini bagus untuk orang perokok. Dia tahu, saya yakin dia tahu ya. Karena banyak teman-teman saya begitu, suaranya bagus, dia perokok ya. Dia perokok, tapi suaranya bagus. Saya yakin. Dan setelah saya selidiki ternyata dia memang benar-benar tahu ya. Nah, benar-benar tahu. Nah, caranya itu bagaimana sih bisa mengambil nafas di perut? Nah, kita sering latihan seperti membaca a'udzubillah, itu kan di nada paling rendah. Seperti saya contohkan. Ini ya, saya contohkan ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah,
di situ itu yang suara besar itu bukan suara di sini ya, tapi suara perut kita ya, suara perut, bukan suara cacing ya, maaf ya, bukan suara lain, tapi adalah suara saat kita mengambil nafas dari perut. Jadi suara itu akan keluar besar. Saya contohkan sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, di situ baru nanti kita sambut mulai berlatihan ke nada yang agak tinggi ataupun langsung dibanting ke tinggi, nggak apa-apa. Sering tapi dilatih ya, kayak bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di situ. Jadi kita bisa berlatih kayak mana sih mengatur cengkoknya. Nah, kayak mana sih melatih suara kita agar tetap seimbang, ya. Jadi di situ nanti bisa kita praktekkan, sering berlatihan, sering latihan terus. Hindari makanan-makanan yang dilarang seperti itu tadi, pedas, manis, nggak boleh ya. Nah, dan usahakan kalau bisa sih setiap pagi makan seperti ada butiran garam ya, garam kasar itu jangan garam halus ya, tapi garam yang kasar itu dipadukan dengan asam sedikit saja ya, tapi sehabis makan loh ya, sehabis makan, karena kalau sebelum makan nanti bagi yang punya asma ataupun emah ya, itu bahaya ya. Jadi di saat kita bisa melatih suara, insya Allah kita pasti pede, pasti kita bisa tampil ke depan umum. Saya yakin itu, karena kita punya mental ya. Nah, jadi dukung terus channel ini ya, ikuti terus. Saya akan memberikan tips. Apabila ada pertanyaan silahkan dipertanyakan ya. Nah, contoh saya berikan satu lagi ya, saat azan. Hayya 'alas shalah. Nah, di situ kita bisa mengambil suara. Nah, itu bukan suara ditahan ya, jangan ditahan suaranya, tapi kita lepaskan, jadi nanti suara kita bisa tinggi. Nah, baik, nanti untuk step selanjutnya saya akan terus memberikan cara bagaimana tips-tips untuk suara, nafas saat mengaji, menyanyi, dan segala macam, itu nanti insya Allah akan saya berikan di channel ini ya. Untuk sementara waktu ini dulu, dan jangan lupa tekan like, subscribe-nya agar saya terus memberikan informasi kepada Bapak, Ibu, Kakak, adik semuanya ya. Nah, jadi saya berbagi ilmu pengalaman yang telah saya dapatkan dari dulu, seperti ya bisa jadi guru saya ya, dari guru-guru saya, dari almarhum kakek dan almarhum ayah saya, itu telah mengajarkan sesuatunya tentang pengendalian suara ya. Nah, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.